bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Niki lek warga sedika nggih pun paham, asli pun hafal. Betulnya sasarannya untuk umum. Saat ini tidak apa-apa kita terangkan. Yang berwarna merah, ini sengaja kami beri tanda warna merah ini cek gampang dipahami. Bunyinya ngeten. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi yang menyatakan kemerdekaan itu Republik Indonesia atau bangsa Indonesia di sini. Jelas teman-teman ini yang menyatakan kemerdekaan itu bangsa Indonesia. Kenapa kok bangsa Indonesia? Sebab sing dijajah wau lho, sing diceritakno teng ngarep wau lho. Selama 434 tahun niku sing dijajah niku bangsa. Pun tuwuk dijajah, pun blenger, pun katok, akhirnya menyatakan kemerdekaan. Nah, kan berarti yang merdeka itu bangsa, bukan republik. Ini dari sini saja sudah jelas. Yang menyatakan merdeka itu bangsa. Terus pada tanggal 17 itu apakah negara sudah terbentuk, apakah negara sudah berdiri, kira-kira lah ini menurut pemahaman kita semua. Indonesia ini sampun berdiri apa dereng ya tanggal 17 ini. Enten sing saged kira-kira. Dereng. Menurut akal sehat, logika. Bung Karno kan betul tak proklamasi. Apakah Bung Karno pada saat membacakan teks itu sudah menjadi presiden? Kan pertanyaan. Kan belum. Kenapa kok belum? Karena negaranya belum ada. Negaranya belum berdiri. Tapi tanggal 17 niki lho nih. Belum berdiri. Sehingga di bawah ini atas nama bangsa, bukan atas nama presiden, bukan atas nama Presiden Republik Indonesia Soekarno-Hatta, bukan. Niki satu-satunya data otentik ya teks proklamasi ini. Nah, tapi umumnya sing penjenengan mangertosi kita sedaya HUT kemerdekaan nonton sing umum loh. RI. Loh, padahal RI ini pun tidak pernah dijajah. Jangankan kok ratusan tahun, sehari saja tidak pernah RI itu. Karena RI itu berdiri tanggal 18 besoknya. Nek tanggal 17 Agustus niku dinane Jumat Legi, dibaca teksnya proklamasi itu jam 10. Berdirinya negara itu besoknya. Berarti dino Sabtu paing. Wow, diterangkan Pak. Salah. Sehingga di situ kalimatnya berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara saksama dan dalam tempo itu semoyo, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya secepat-cepatnya, tapi tidak sekarang tanggal 17, tidak secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya itu besok. Ini tugas sekolah nggih lurusaken ngaten iki wae teman. Sehingga lah kadang umum ngono piye umum ya? Kemerdekaan RI lah, RI merdeka ini merdeka dari mana kalau tidak pernah dijajah? Itu sebetulnya sama dengan merendahkan Republik Indonesia sendiri, menganggap pernah dijajah. Lah kalau benar yang merdeka itu RI, ya, kalau yang merdeka RI ini pertanyaan ya, pertanyaan. Bukan, wah aku sebenarnya enggak. Kalau seandainya benar RI ini yang merdeka lah, bangsa Indonesia itu kapan diakoni merdeka ini? Sampai saat ini lah dereng berarti. Kan ngeten logikanya. Berarti belum diakui. Berarti lah dereng jawab merdeka, mereka kan masih terjajah lah. Sing penting gajah. Jawab sendiri-sendiri, tidak usah diucapkan. Nyatanya sampai saat ini kayak ngeten. Keadaan bangsa Indonesia. Sawangan sepele sawangan ini. Sebab sabdo kinaryo jopo. Bener ya? Asmo
kinarya Joko. Asma niku penyebutan, kinarya itu seakan-akan. Joko niku donga. Kalau kita mengucap niku salah, itu padha karo donga. Berarti dianggap bangsa Indonesia ini belum merdeka. Lah kapan gak diakoni? Yang merdeka katanya RI, HUT RI. Kira-kira niki mudeng tak mboten nggih? Gampang sakjane nggih. Lha kula dhewe nggih, sekolah nggih ngoten, biyen niki mboten paham. Jadi yang merdeka itu seperti diterangkan di awal tadi Pak Soleh, bangsa. Mulane penerima rumah syukur mangke jangan sampai salah paham. Wis dibangun rumah dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa. Pemahaman nih kemerdekaan RI lah niki sing bangun iki ciwa niki. Ku ciwa. Mboten cocok, mboten madhep. Wong niki dalam rangka memperingati mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibangun ini bangsa. Sampai ribuan unit niku wau yang dibangunkan ini warga yang belum merdeka bangsa Indonesia. Tapi sing diakoni umum di mana-mana. HUTRI. Tapi ada apa-apa kalaupun begitu pemahamannya, tapi asal ada argumentasinya. Tapi tidak ada. Unti takean tenah proklamasi kami negara RI. Dengan ini menyatakan ya tidak ada. Terus yang paling bawah atas nama Presiden Republik Indonesia Soekarno-Hatta ya tidak ada. Nah, setelah tanggal 17 niku proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, besoknya ya kalau bulan-bulan ini saya paham, besoknya baru berdiri negara Republik Indonesia. Sebab mendirikan sebuah negara niku harus ada syarat-syaratnya. Gak ujuk-ujuk terus ono negara ngenten syaratnya. Apakah syarat yang menjadikan untuk mendirikan negara itu, syarat untuk mendirikan negara niku sakjane pun tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Apa syarat mendirikan negara itu? Yaitu satu, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan kedua, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Apa maksudnya seluruh tumpah darah ini? Wong sing lahir di Indonesia ini tumpah darah. Baik pun sekarang ini di luar negeri, itu namanya tumpah darah. Itu tetap dilindungi, kan melindungi tumpah darah ya. Nomor 3, tujuannya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan mencerdaskan otak, bukan. Mencerdaskan kehidupan nggih, ekonomi nggih, pendidikan nggih, hukumnya dicerdasno kabeh, rakyat tidak cerdas, gak dibujuki tok. Kayak ten TV ngeten wis jelas-jelas ditemukan tumpukan ya gak ketemu tersangkane. Itu kan bukan mencerdaskan, pembodohan. Jadi nggak ngerti kabeh, gak ngono hasilnya ke dipulut. Terus tujuan yang ke-5 tadi nggih, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini tujuannya untuk mendirikan negara. Gak ujuk-ujuk tanggal 17 proklamasi terus ono negara ini buatan. Nah, setelah syarat-syarat itu terpenuhi, maka yang namanya PPKI niki panitia pemindahan kekuasaan Indonesia. Ini yang pertama kali mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara ini PPK ini gitu. Panitia pemindahan kekuasaan. Saya mau tempo lho. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan tempo sesingkat-singkat gini tanggal 12 niki Sabtu Pahing bulan Agustus. Nah, setelah mengesahkan undang-undang dan Pancasila dan undang-undang sebagai dasar negara, baru dilantik presiden wakil presiden yang pertama. Dan ya, dan gini kita paham, pun ngantek klaru, wis dibangunnya dengan susah payah, tidak mensyukuri bangun rumah syukur untuk kemerdekaan RI. Wah lah ini kacau nih, cocok. Sing bangun pun kangelan,
Betul ya. Maka kalau ini sing tulisan dicoret, artinya ini yang salah. Republik Indonesia pernah dijajah berapa tahun ya? Enggak ada. Pada tanggal 17 Agustus menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya enggak ada, RI dijajah enggak pernah. Jadi gampang bahas ini kan. Mudah dibaca tapi orang wani. Kalah karo nah, yang betul bangsa Indonesia pernah dijajah 344 tahun. Nah, pada tanggal 17 menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Lanjut Pak udah. Gelis betul usah suwi-suwi dari bincang santai kok. Nggak usah terlalu serius. Lanjut mawon ini sudah diterangkan. Ya. Nopo sih bahayanya? Kalau sampai ketoknya kayak salah ucap saiki ketoknya itu bahaya. Dampaknya seperti apa? Kalau seperti tadi kemerdekaan bangsa dibunyikan kemerdekaan RI. Nopo akibatnya? Menurut penulis dan peneliti Jurilina dalam bukunya Architect of Deception, lanjut, sebuah negara bisa dengan mudah dihancurkan dan dikuasai melalui 3 cara utama. Yang nomor 1 dengan cara mengaburkan sejarah. Ini kalau termasuk mengaburkan itu, membelokkan sejarah. Ini bahayanya. Yang kedua bisa menghancurkan dengan menghancurkan bukti-bukti fisik. Contohnya gitu, teknik kalau seandainya itu dihilangkan oleh penjajah, itu gak ada cerita nih, sulit dilacak, sulit diteliti, nggak bisa diteliti untuk anak cucu. Dia saat ini 81 tahun, dan 100 tahun yang akan datang, 200 tahun lenyap, itu mudah dihancurkan sebuah negara, itu hilang kabeh ini. Wes dikaburkan, bukti dihancurkan, bukti fisik itu mudah sekali untuk dihancurkan oleh bangsa lain. Nah, yang ketiga ya menurut Jurilina tadi, caranya menghancurkan suatu bangsa itu ini termasuk memutus hubungan dengan leluhur. Nah, para pahlawan itu misalnya dalam keadaan perang terus dihancur leburkan, wis gak ana ceritane kabeh, anak cucu ya tidak tahu sejarahnya, itu mudah untuk dikuasai negara lain. Ini bahaya. Lanjut Pak Ujang. Pun jaminan nih. Bapak Ibu, makanya kita ini sebagai bangsa penikmat kemerdekaan wis gak melok berjuang, karek merasakan kemerdekaan, maem temeriki, nyaboga temeriki, pipis berak gitu tanah air Indonesia. Kita ini wajib cinta tanah air. Sudah diterangkan di dalam hadis, yang kalau umat Islam ya, artinya hadis itu demikian. Seandainya tidak ada cinta tanah air, maka hancurlah negara dan akan menjadi terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Ini diterangkan oleh hadis dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan jilid 6 halaman 442. Lanjut Pak Udan. Makanya juga di dalam Islam kita diajarkan cinta tanah air. Ini juga diterangkan dalam hadis hubbul waton minal iman. Suka saya mau coba ngurung Pak. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Lalu Bapak Ibu, setelah ini slide ini ada tulisan. Biasanya lah acara ngeten iki, tulisan yang paling disukai, yang paling disenangi, termasuk ulo mungkin jenengan. Tulisan apakah itu Pak Udang? Tulis sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Poin selesai. Jam songo tadi Pak Salah. Tapi Dik, kalau karep jam songo mari Kak Sabri. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Bila mana dalam saya menyampaikan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika nanti oleh MC diberi waktu untuk tanya jawab, kalaupun ada ya boleh, nek wis paham gak takon ya gak apa-apa. Oh wis cukup selesai ya gak apa-apa, aku lagi tambah seneng pengen nonton.
keliling seluruh Jawa Timur nggih pegel. Sesuk tambah kuru-kuru kayak gitu. Kayak Pak Saleh gak kuru-kuru. Buatan guru kajatin. Nah, untuk terakhir ini disiapkan oleh operator diajak menyanyi. Mbak, sakit nempengan gak ada musik tadi. 17 Agustus. Oke, cek gak geringingan, mantan ini selesai. Baik, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Ini judulnya Hari Merdeka ya. Oke. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kiranya malam ini sudah jam berapa ya? 9. Jam 9. Kira-kira dilanjut apa tidak? Monggo dilanjut. Semangat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa edukasi yang disampaikan oleh Bapak Instruktur tadi kiranya dapat kita pahami bahwasanya bangsa Indonesia itu mempunyai akte kelahiran. Itu pada intinya pada malam hari ini. Hari lahirnya bangsa Indonesia dan hari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah itu sama tanggalnya? Tentunya beda. Sebagaimana tadi lagu Hari Merdeka tadi, hari lahir bangsa Indonesia itu tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 1945, hari kemerdekaan kita. Sehingga sepatutnya lah kita menyebut baik di media sosial maupun di spanduk-spanduk kita yang akan kita pasang Agustus nanti adalah memperingati atau mentasyakuri kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dan akte kelahirannya negara kita yang tadi disebutkan perpindahan kekuasaan sesingkat-singkatnya tadi tanggal sehari sesudahnya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Jadi itu poin yang harus kita sadari, harus kita pahami,
harus kita laksanakan, harus kita wujudkan, baik secara individu maupun bermasyarakat. Kalaupun ada mayoritas masyarakat yang menyebut lain, itu hak mereka. Kita ini hanya mengingatkan saja bahwa sejarah yang benar, sejarah yang otentik itu adalah sesuai dengan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tadi. Untuk penerima rumah syukur saged dipahami nggih, bahwa ini fakta bicara Bapak, bukan hanya omong kosong nggih. Di samping niat baik, niat luhur warga Thariqah Sidikiyah ini melalui bimbingan Sang Mursyid Thariqah Sidikiyah Syekh Muhammad Mukhtar Maulana Mustafa-Mukti yang berpusat di Jombang. Ini memang dalam rangka mentasakuri istilahnya selamatane negarane awake dhewe, selamatane kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Ngoten nggih. Ini Bapak RT, RW ada. Memasuki acara selanjutnya mengenai materi yang sudah disampaikan tadi, barangkali ada tanya jawab. Ini sesinya tanya jawab, monggo. Ada sesi tanya jawab, monggo. Yang Enggak ada punya unek-unek langsung aja lanjut. atau memang wah negarane dhewe iki hari lahirnya kok kontroversi menurut pandangan umum ya. Gimana, ada Bapak Ibu? Oke. Jadi saya kira karena waktu sudah larut malam dan kita sedang di wilayah perkotaan, ya, kita langsung saja ke penandatanganan kebersamaan penggunaan istilah kemerdekaan Indonesia. Ini karena kita sudah saling memahami, sudah saling mengerti bahwa makna kemerdekaan bangsa Indonesia tadi, maka dimohon dengan hormat untuk memberikan tanda tangan. Nggih. Mohon izin Bapak Ibu seluruh undangan yang berbahagia. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua. Untuk salam pembuka kami mengikuti Bapak pembawa acara pemateri di depan. Pada akhir penutup kegiatan pada malam hari ini, sampailah kita kepada sebuah rangkaian pernyataan dukungan terhadap apa yang sudah dijelaskan bersama-sama. Di sini kami mewakili dari pengurus organisasi Perkumpulan Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Thariqah Sidikiyah di Kota Pahlawan Surabaya beserta warga dari penerima rumah syukur yang telah berkenan menerima kami undangan yang termasuk mendadak dalam rangkaian kunjungan silaturahmi kebangsaan yang kami agendakan hadir dalam rangka turut merasa berbahagia, senang atas perjuangan keluarga besar Thariqah Sidikiyah dalam rangka mensyukuri atas nikmat kelahiran bangsa Indonesia berupa kemerdekaan dan berdirinya NKRI, membangun rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni Sidikiyah. Tentunya kami di sini hanya memberikan sebuah penegasan saja, karena kami sebagai instruktur memiliki sebuah tanggung jawab kelegalan secara resmi yang diakui oleh pemerintah untuk menyuarakan cinta tanah air,
menyuarakan jati diri bangsa, kebenaran sejarah yang ada di negeri Indonesia tercinta. Kami berhak menyampaikan di instansi pemerintahan, TNI, Polri, instansi dunia pendidikan, perusahaan-perusahaan apapun yang sekiranya berkenan untuk menerima kami atas kerjasama yang telah dilakukan. Sehubungan dengan adanya rangkaian kemerdekaan yang sudah berpuluh-puluh tahun, istilah yang terjadi masih belum sesuai dengan sejarah, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang masih menyalahi dari sejarah bangsa. Kami tergugah untuk bergerak dalam misi jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, termasuk sejarah 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami memang bergerak dari titik-titik kecil di keluarga besar Rumah Syukur yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi kami memang sengaja seperti ini, tidak mempersiapkan dalam sebuah momen besar dan begitu meriah, tidak, tapi dengan titik-titik kebenaran yang kami sampaikan. Kami terinspirasi dengan lampu modern saat ini terdiri dari LED titik-titik cahaya. Dari cahaya demi cahaya dalam lampu LED tersebut tentunya akan bisa menerangi ruangan dan sebuah tempat yang kita jadikan tempat tinggal. Untuk itu kebenaran sejarah ini akan menjadi sebuah titik penerang akan jati diri kemerdekaan bangsa Indonesia itu 17 Agustus. Untuk itu di sini kami masih banyak kekurangan dan kekilafan kami dalam menyampaikan acara ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami berterima kasih atas sambutan dan dukungan dari keluarga besar organisasi Bilingan Toreko Sidikiyah Kota Surabaya. Untuk pernyataan yang sudah disampaikan oleh Bapak pembawa acara, kami tulis di depan layar. Sekiranya kalau memang ini cocok, nanti bisa kita jadikan sebagai bahan dokumen kami bahwa di tempat-tempat Rumah Syukur semuanya masih banyak yang menginginkan harapan untuk memperjuangkan 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pernyataan kebersamaan berdasarkan bukti perjalanan sejarah Indonesia yang kami pelajari, kami yang bertanda tangan di bawah ini membuat pernyataan tentang istilah frasa 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahwa peristiwa tanggal 17 Agustus 1945 di Indonesia adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Dan tanggal 18 Agustus 45 adalah peristiwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkan bentuk pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45. Semoga setiap tanggal 17 Agustus saat ini dan seterusnya ditetapkan sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dan tanggal 18 Agustus sebagai hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah Indonesia di tingkat pusat sampai daerah. Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran, tidak ada suatu paksaan. Tempat pernyataan di Surabaya, tanggalnya hari ini 26 Juli 2026. Ini adalah sebuah pengantar lembaran kita tanda tangan surat pernyataan. Kalau kita merasa mendukung sejarah yang merupakan harus kita pikul dur, 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa, mari kita bersama-sama untuk bersatu padu dan kita mendem jero istilah yang masih belum tepat, kemerdekaan Republik Indonesia. Biarkan saat ini masih ada beberapa 1-2 yang menyebutkan kemerdekaan Republik, mereka akan sadar dengan sendirinya bila mana kita kompak dan sepakat secara kelompok, secara organisasi, secara instansi untuk menyatakan kebenaran frase yang sesuai dengan pakem sejarah. Itu yang bisa menjadi keterangan kami. Terima kasih. Semoga Allah Ta'ala memberikan ridho dan juga berkat rahmatnya kepada kita semua yang berusaha berjuang untuk
menyambung perjuangan para pahlawan-pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dan para pahlawan yang mendirikan NKRI. Dan juga kami berharap limpahan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa senantiasa diberikan kepada Bapak, Ibu, keluarga penerima rumah syukur, baik di Jambangan maupun di Simokerto, akan menjadi sebuah tempat tinggal rumah yang penuh kedamaian, penuh ketentraman dan kenyamanan untuk keluarga dan seluruh masyarakat, serta bisa mendatangkan keberkahan rezeki yang tidak terduga-duga dari seluruh alam semesta. Ini harapan kami. Kami berterima kasih atas dukungan Bapak Ibu organisasi di lingkungan Toreko Sidikia, dan juga tadi sudah disampaikan pesan kepada keluarga penerima rumah syukur untuk tetap konsisten dan sepakat bahwa saya dibangunkan rumah syukur oleh keluarga Sidikia adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk itu adalah sebuah prinsip. Kalau menyebut kemerdekaan Republik nanti akan mengakibatkan sebuah hukum karma yang akan bisa kita terima, entah itu saat ini ataupun esok, yang nanti bisa berpengaruh pada kehidupan kita bersama. Semoga Allah Ta'ala meridhoi niat baik kita bersama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua. Terima kasih dihaturkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini nanti sambil santai, ini diminta untuk penandatanganan mengenai frasa kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum berdoa, kami ingin mengajak pada saudara-saudara sekalian, karena ini kota Surabaya, kota pahlawan, tempat dimakamkannya sang pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini sinten Wage Supratman. Mari kita membaca satu kali Fatihah pada beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai acara terakhir pada malam hari ini adalah doa penutup. Namun sebelum acara ini kami akhiri, kami selaku pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehadiran kami barangkali tidak berkenan di hati. Dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, para hadirin. Di sini tempat untuk melaksanakan kegiatan yang mulia ini untuk bangsa kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang bertugas untuk doa, ini menikah Bapak Zainul Shah, Ketua DPD Orsid Surabaya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup doa dengan acara ini supaya mendapatkan
ridho Allah kepada ridho Sang Maha Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran wa ridwan ya rabbana wa lakum ya amin syukran Allah wa salam hujjah Allah ya mujibad da'wat Allah ya mujibad da'wat Allah ya mujibad da'wat Allahumma ya mujibad muslimin Allahumma ya mujibad muslimin Allahumma ya syukran Allahumma ya dakirin Allahumma ya dakirin Allahumma ya dakirin Allahumma ya dakirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma inna bil iman Allahumma inna bil islam bi alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ini